memang awal retak itu gara-gara memang Pak Jokowi mau 3 periode dan Ibu Mega lah satu-satunya yang menghalangi. Itu betul nggak sih? Gimana sih persisnya? Katanya semua partai sudah oke, tinggal PD Perjuangan. Oh iya, jadi saya mau cerita gini. Saya mendapat informasi langsung. 1 hari setelah keputusan MK 2019, itu para pengacara yang berperkara di MK mewakili kubu Jokowi Amin, itu kan diundang ke istana. Ya. Lalu pada saat itu ada 3 orang bertemu, Pak Presiden langsung. Di situ udah ditanyakan gimana kalau mau 3 periode seperti apa caranya. Oke. Gitu nanya, pintu yang nanya presiden langsung. Iya dong. Salah satunya ke Pak Yusril kalau nggak salah. Lalu kan kalau nggak salah. 3 bulan kemudian kalau nggak salah Pak Yusril panggil lagi. Itulah pengakuan Pak Yusril tahun 2022 bahwa dia pernah membicarakan soal 3 periode dengan presiden gitu loh. Nah, tetapi kan kita lihat sendiri beberapa bulan setelah dilantik muncul nih Bahlil, Pak Luhut, dikumpulkan relawan-relawan ya kayak Bara JP segala macam itu 3 presiden, 3 periode ya. Lalu Julhas, lalu Caimin, Pak Erlangga, dan sempat juga Pak Surya Paloh. Ini kan semua kiblatnya istana. Jadi kan nggak mungkin kalau Pak Jokowi nggak suka, kalian semua diem. Emang ada yang berani bicara kan nggak? Lalu kalau sekarang dibilang nggak pernah Pak Presiden, ya disuruh tanya Ibu Mega, ya minta langsung sama Ibu Mega, ya enggak lah. Ya kan, ya nggak mungkin juga. Gitu loh. Tapi kan kita tahu dari ini pesan-pesanan. Lah saya kan di DPR pada waktu itu, didekati oleh partai-partai lain. Udahlah kalian, inilah kan ini COVID. Ya, kalau nggak mau 3 periode perpanjangan masa jabatan. Oh, jadi benar ya ada pesan. Oh ada, kita diajak, udahlah kalian setujui. Tapi kan kita tahu Ibu Mega berpikirnya konstitusi, nggak mungkin. Dan itu kalau nggak salah terucap ya Bu Mega ya di acara terbuka kok secara langsung kan. Betul. Minta Mas Jokowi minta, itu betul. Iya, di Kemayoran itu memang sikapnya. Di rapat pernah nggak? Sikap konstitusional bukan sikap Ibu Mega. Ada pernah di rapat di internal PDW pernah nggak dibahas bahwa Bu Mega atau itu spontan pada saat di Kemayoran? Lah, pembicaraan publik kan selalu kemudian direfleksikan oleh pidato politik Ibu Ketua Umum. Dan itu kan disampaikan Ibu Ketua Umum secara jelas. Jadi itu bukan sikap Ibu Mega saya sebagai pribadi, tapi konstitusi kita menulis itu. Bahwa periode presiden paling banyak dipilih 2 kali. Untuk menyusun kata-kata itu dalam undang-undang, kita kan melakukan amandemen. Ya, sampai berapa kali kita amandemen konstitusi? Itu proses kenegaraan yang lama. Kenapa 2 periode? Dan kenapa 5 tahun 1 periode? Itu kan perdebatannya panjang banget. Melalui teori, histori, dan segala macam. Lalu masa gara-gara masih kepengen berkuasa, lalu kita rubah itu undang-undang. Besok-besok, apa yang nggak bisa diubah kalau ada orang berkuasa? Lagi konstitusi kita jadi tidak punya kepastian hukum. Kalau hanya untuk hasrat-hasrat seperti itu, kemudian konstitusi kita seenak-enaknya diobrak-abrik, ini kan udah bukan negara hukum, negara kekuasaan namanya. Tapi hukum itu hanya alat untuk menjustifikasi. Meskipun nggak jadi 3 periode dalam artian yang sebenarnya. Jadi 3 periode sekarang? Tapi sepertinya masih berasa presiden, dia masih keliling-keliling. Ya masih main presiden-presidenan. Ya kasihlah waktu. Karena kan orang kalau udah 10 tahun dan masih punya hasrat terus tiba-tiba nganggur kan? Bukan. Pasti masih ada. Kalau kita melihat itu adalah sisa-sisa kader PD Perjuangannya. Karena Ketua Umum PD Perjuangan selalu memerintahkan kadernya turba. Nah, sampai sekarang Pak Jokowi. Jadi Bang Deddy harus bangga juga. Masih ada sisa, Bang. Masih ada sisanya, Bang. Kenapa masih turun gitu? Artinya boleh tidak jadi presiden. Ya itu satu perspektif. Kalau kita kan perspektifnya ini bisa jadi ada lupa. Saya nggak ngomong, nggak artinya harus bangga juga. Melekat banget nih. Didikan PD Perjuangan sudah berhenti jadi presiden pun masih turun ke Kendal, ke Banjarnegara. Itu bagus dong. Saya merasa masih kader. Ya kalau saya pribadi sih ngelihatnya kurang kerjaan banget sih. Kan ada Menteri Perdagangan, ada tim pengendali inflasi daerah, ada Bulog, ada wali kota, ada bupati, gubernur. Lalu buat apa semua struktur pemerintahan itu? Tapi dia sudah dikasih oleh konstitusi 10 tahun untuk memperbaiki yang kurang di negara ini. Masa masih kurang? Kasihlah orang lain bekerja, masa lu melulu sih? Kalau udah dikasih sama anaknya. Hah? Nah itu dia. Disuruhlah anaknya keliling-keliling sana. Tapi jangan lupa anaknya juga kader PD Perjuangan juga loh. Pernah ya. Diakui yang paling penting.